Kalau nggak ada interest, sebenarnya nggak ada masalah kok. Kalau bikin kajian bikin kan pasti ketahuan. Dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Penyedia laptop itu banyak gitu ya. Jadi ini menutup persaingan usaha yang sehat gitu ya. Otomatis monopoli gitu. Sekitar tahun 2022, sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan teknologi informatika dan komunikasi atau bantuan TIK berupa Chromebook berlomba-lomba memberikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program bantuan TIK Kemendikbud adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk barang berupa paket TIK yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sekolah-sekolah untuk mendukung pembelajaran digital dan kurikulum merdeka. Program ini dimulai tahun 2022 silam. Namun rupanya kini ceritanya bergeser. Program bantuan pemerintah yang digadang-gadang bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan digital, ternyata berbuntut dugaan korupsi. Belum lama ini, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan barang di kediaman 2 orang mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. 2 orang mantan staf khusus dimaksud adalah Juristan dan Fiona Handayani. Penggeledahan ini berkaitan dengan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbud per 20 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengendus aroma persekongkolan di balik mega proyek digitalisasi atau TIK pendidikan periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung juga sudah 2 kali memeriksa Fiona Handayani untuk mendalami seluk-beluk proyek TIK pendidikan tersebut. Namun rekannya sesama staf khusus yaitu Juristan hingga kini belum sekalipun memenuhi undangan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung. Mohon maaf teman-teman, kami mau istirahat dulu sebentar. Tadi yang dilontarkan pertanyaannya apa aja, Mas? Nanti aja. Ya, makasih ya teman-teman. Nanti kita kasih gambaran. Sekarang belum. Ya. Tapi di dalam apa aja di dalamnya, Mas? Udah, nggak apa-apa. Biar kami sudah rampung. Minta izin dulu, minta waktunya dulu, kami jalan dulu, minta tolong. Penyidik Gedung Bundar juga telah memeriksa Ibrahim Arif, mantan konsultan proyek pengadaan Chromebook kala itu. Bersama dengan 2 orang staf khusus Ibrahim Arif langsung dicekal oleh Kejaksaan Agung. Pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Ya. Jadi 3 staf itu inisialnya apa, Pak? Itu kemarin yang sudah digeledah ya. Ya, yang sudah ada 2 berjenis kelamin perempuan dan 1 laki-laki ya. Pengadaan laptop Chromebook merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Kemendikbud pada tahun 2020. Mega proyek ini diselenggarakan secara tahun jamak sejak 2020 hingga 2024 dengan total anggaran 17,42 triliun rupiah. Di tahun 2021, Kemendikbud telah menganggarkan 3,7 triliun rupiah bersumber dari anggaran Kemendikbudristek sebesar 1,3 triliun rupiah dan 2,4 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus fisik pendidikan. Dari konferensi pers peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam sektor pendidikan, pada 22 Juli 2021 terungkap, mega proyek pengadaan Chromebook ini bukan hanya untuk sektor pendidikan saja, namun juga untuk seluruh pemerintah daerah. 6 produsen laptop dalam negeri sudah menaikkan kontrak kerjasama pengadaan dengan nilai kontrak 1,1 triliun rupiah. Merdeka Belajar ini adalah sebuah gerakan nasional
yang difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Gerakan nasional ini bertujuan untuk melibatkan kolaborasi semua lapisan masyarakat, mulai dari lembaga pemerintah, pelaku dunia usaha, industri, sampai dengan publik umum. Kemendikbudristek ini memaksimalkan penggunaan PDN, termasuk laptop PDN, dalam belanja kementerian sendiri. Untuk itu, Kemendikbudristek melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mempermudah belanja sekolah melalui Siplah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP menyebut pengadaan laptop pendidikan dibuat tanpa analisis kebutuhan. Celah korupsi menganga dalam proses perencanaannya. Kemudian kembali lagi itu analisis kebutuhannya gimana. Kemudian lu purchase-nya gimana. Kenapa lu purchase-nya nggak lu nego bener-bener. Gitu loh. Nah, ya kan banyak masyarakat menyoroti kan. Di pasaran nggak segitu kenapa disetujui segitu gitu loh. Kan begitu. Terus kali karena ribuan kan jadi dikali ribuan kan jadi triliun kan. Kalau beli satu memang kecil gitu loh. Jumlahnya ini ribuan ya. Bahkan mungkin puluhan ribu kali. Sehingga di total-total jadi 9 triliun kan. Sebenarnya gini loh, kalau nggak ada interest, bener-bener untuk tujuan negara gitu ya, sebenarnya nggak ada masalah kok. Kalau bikin kajian bikin kan pasti ketahuan. Orang tuh kan, maksud saya itu orang tuh kok ya berani kok, bodoh amat sih lu. Udah tahu di Indonesia tidak semuanya ada internet, kenapa lu paksain gitu loh. Kan makanya saya selalu bilang ke teman-teman APA tuh, kalau lu mau nyidik korupsi pengadaan tuh sejak perencanaan. Jangan lu sidik pas pemilihan. Karena ternyata otaknya di perencanaan tadi loh. Nah kalinya itu udah didesain, saya maunya kerembuk gitu. LKPP menjelaskan unsur kemahalan terjadi lantaran dalam sistem e-purchasing yang masuk adalah agen atau distributor. Sehingga harga yang ditayangkan dalam sistem adalah harga retail, bukan harga produsen. Ya pantas lebih mahal karena dia level, kalau di pengadaan tuh saya golongkan 5 level. Level 1 produsen atau prinsipal, agen tunggal, distributor, reseller, yang terakhir makelar. Nah, saya curiganya yang ini yang tayang, yang level 5 tadi. Setiap turun level ini kan pasti minta untung. Untung yang wajar ya, itu 15%. Ini turun ini ke agen 15%, ini nambah 15 ya pantas. Lebih mahal. Nah, di 2022 kita mulai konsolidasi. Harganya turun setengahnya. Dari 11 kalau nggak salah ke 5. Digitalisasi pendidikan menjadi mimpi besar para petinggi negeri ini, menjadi sebuah batu loncatan mengejar kualitas pendidikan yang tertinggal. Namun apa daya, di balik mega proyek digitalisasi pendidikan diduga diboncengi segelintir kelompok kepentingan Pak Menteri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.